Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwafillah rahimani wa rahmakumullah, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari yang berbahagia ini kita bisa hadir kembali di majelis yang mubarak ini. Mari kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Yang kita sekarang ada pada pembahasan Kitabun Nafaqat, kitab bicara tentang nafkah-nafkah. Ya, setelah bicara tentang pernikahan, kemudian bicara tentang nafkah. Qala al-muallif yani Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala, tafaddalallahu ala ibadihi farazaqahum min malihi wa amarahum bil infaqi min wa wa'adahum ay yukhlifa alaihim fid dunya wa an yuthibahum fil akhirati. Allah Subhanahu wa taala telah berikan anugerah kepada hamba-hambanya. Allah berikan rizki kepada mereka dari hartanya. Allah perintahkan kepada mereka untuk berinfak dari rizki tersebut. Lalu Allah menjanjikan mereka untuk memberikan ganti di dunia dan memberikan balasan untuk mereka di akhirat. Anda bawa buku terjemahan? Tidak ketemu ya? Tidak ada. Kenapa? Karena ini cetakan terbaru. Yang terjemahan itu cetakan yang lama ya. Bab Kitabun Nafaqat tidak ada. Tapi jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu ta'ala ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan anugerah kepada hambanya. Allah berikan rizki kepada mereka dari hartanya. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk berinfak. Lalu Allah memberikan janji kepada mereka untuk memberikan mengganti di dunia dan memberikan pahala untuk mereka di akhirat. Ini janji. Mereka yang berinfak diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan pahala di akhirat. Allah taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 254. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayyati yaumun, sebelum datangnya satu hari yang la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, yang saat itu tidak ada jual beli, tidak ada persaudaraan ya, pertemanan, juga tidak ada syafaat. Masing-masing orang akan berjalan, masing-masing orang itu akan berdiri dengan apanya? Amalnya masing-masing. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Nah, hari itu kita sangat membutuhkan pahala infak sedekah kita yang kita keluarkan dari harta-harta kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 31, "Qul, katakanlah li ibadiyalladzina amanu, kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus salata, agar mereka mendirikan salat, wa yunfiqu, dan agar mereka berinfak, mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, sirran wa alaniyatan, baik secara rahasia, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, min qabli ayyati yaumun la bai'un fihi wala khilal, sebelum datangnya satu hari yang tidak ada jual beli padanya, juga tidak ada pertemanan. Khilal ay sadaq, tidak ada apa? Pertemanan saat itu. Masing-masing orang akan mikir sendiri dirinya sendiri ya. Tidak ada pertemanan ya, tidak ada
persaudaraan, bahkan tidak ada ya persaudaraan pertemanan, orang dekat jadi jauh pada saat itu karena masing-masing orang itu memikirkan nafsi diriku sendiri. Yang saat itu yang paling berguna adalah amalnya masing-masing. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Ya, infak apapun yang kalian keluarkan maka Allah akan menggantinya. Wa khairur raziqin, dan Allah itu sebaik-baik pemberi rizki. Jadi ayat ini memberikan jaminan, janji begitu ya, Allah, orang yang berinfak akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita ingat, kata-kata ganti, diganti, dijanji, diganti, ditambah, misalkan semacam itu, jangan selalu pikiran kita diganti dengan harta, ditambah dengan harta. Jangan selalu seperti itu, gitu ya. Jangan selalu seperti itu. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Ya, karena ada sebagian orang berpandangan seperti itu, diganti 10 kali lipat. Berarti kalau berinfak 100.000 nanti oleh balen sak juta. Ini karepmu dhewe ya. Nah, demikian sama sekalian rahimani rahimakumullah. Bisa iya seperti itu, bisa dalam bentuk yang lain. Allah jadikan diganti dengan berupa kesehatan, diganti dengan hidayah taufik, diganti dengan memiliki istri yang salihah, anak-anak yang saleh dan salihah, lingkungan yang kondusif misalkan. Ya, lingkungan yang kondukasi, tetangga yang baik, ya. Nah, itu bagian dari penggantian. Allah ganti dengan yang yang lebih baik. Ada orang datang, Ustaz, kan Allah janji siapa yang meninggalkan yang haram maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Dulu gaji saya dalam pekerjaan yang haram 10 juta sebulan, Ustaz. Sekarang setelah saya resign, waduh, ya, sambatan gitu ya, katanya diganti dengan lebih baik loh. Menurutmu lebih baik itu biar gaji 10 juta menurut 15 juta menurut ya, yang lebih baik itu dulu 10 juta haram, sekarang kamu dapat sebulan 1 juta halal, mana lebih baik? Kan gitu, halalnya dan keberkahannya, kan begitu ya, keberkahan dalam harta tersebut, dimana sekarang sedikit tapi berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu dulu gajinya banyak misalkan begitu tapi tidak berkah, sholat jamaah gak tahu kan gitu ya, misalkan semacam itu, poso wis gak belas dan sebagainya. Sekarang gajinya sedikit ya, pemasukannya sedikit, sholat berjamaahnya ajak, majelis ilmu ajak ya, puasa dan seterusnya. Itu namanya diganti dengan yang lebih baik. Dan tidak ada sesuatu pengganti lebih baik itu daripada agama yang baik, kesolehan ya, itu adalah penggantian yang terbaik. Sebagaimana musibah itu tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan musibah yang mengenai agama. Kalau orang terkena musibah dalam agamanya, ini musibah berat, yang lebih berat daripada musibah yang mengenai harta dan dunianya. Baik, kita lanjut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir 29:30, Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitab Allah, wa aqamus salata, mereka dirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka berinfak dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyatan, baik secara rahasia maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu berharap perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Jadi kalau berniaga dengan Allah itu pasti untung, tidak akan pernah merugi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan muamalah kita antara kita dengan Allah itu sebagai tijarah, perniagaan, baik jual beli, bahkan qarat, hutang. Allah menyebut perniagaan kita dengan Allah itu jual beli, baik. Kemudian apa lagi? Tijarah, perniagaan. Apa lagi? Qarat, hutang. Ya, hutang. Ya, perniagaan, tijarah tidak akan rugi. Kemudian hutang kalau Allah berhutang begitu ya, maka Allah akan mengembalikan hutang itu dengan yang jauh lebih baik. Qarat, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Hutang itu pasti dikembalikan, kan begitu ya. Jadi Allah menjadikan perniagaan kita dengan Allah itu qarat, wa may yuqridullah qardan hasanan.
Ya, siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudhaifu, maka Allah akan melipat gandakan. Allah akan melipat gandakannya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Liwafiyahum ujurahum, untuk kemudian Allah akan tunaikan pahala mereka, wa yazidahum, dan Allah tambahkan untuk mereka min fadlihi, bagian dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sungguhnya Dia Allah zat yang mengampuni lagi zat yang maha berterima kasih, bersyukur. Ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi infak itu adalah perniagaan yang tidak akan merugi. Pasti untungnya karena kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan infak itu termasuk bagian dari sifatnya orang-orang yang bertakwa. Wa ja'ala subhanahu wa ta'ala al-infaqa min sifatil muttaqin. Allah taala berfirman, Alif Lam Mim, Al-Baqarah 1 sampai dengan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi, itulah kitab yang ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa sifatnya orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang yang beriman dengan yang gaib. Wa yuqimunas salata, mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfak dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Ini sifatnya orang-orang yang bertakwa. Yaitu diantara yang menjadi pembahasan kita adalah mereka adalah orang yang suka berinfak. Ya, mereka adalah orang yang suka berinfak. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, zakatu amwalihim, yaitu berinfak, membelanjakan zakat harta-harta mereka. Ya, makanya kan iqamus shalah, mendirikan salat tidak dilepas dengan zakat. Tidak dilepas dengan berinfak. Dalam hal ini adalah zakat. Kemudian beliau menjelaskan, akan tetapi lafaz nafkah, kayaknya enggak usah tak baca apa ya, kamarin kok ya, langsung ya terjemahan, saya terjemahkan langsung ya. Akan tetapi lafaz nafkah itu lebih umum, kata mu'alif di sini. Nafkah di sini mencakup zakat yang wajib dan yang selainnya dari nafkah yang wajib. Ya, jadi wa yunfiquna, dan mereka berinfak, itu umum sekali, mencakup infak yang wajib dan itu adalah zakat, dan mencakup infak yang sunnah berupa sedekah misalkan, dan yang lainnya dari harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya berkata Ibnu Jarir, ya, takwil yang paling utama dalam menakwilkan ayat tersebut dan yang paling benar dari penakwilan ayat tersebut, ya, wa haqqu bi sifatil qaum an yakunu kanu li jami'il lazim lahum fi amwalihim muaddina, yaitu mereka orang bertakwa yang disifati dengan ketakwaan ini adalah mereka yang selalu melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kewajiban mereka dalam harta mereka. Mereka akan tunaikan yang menjadi tanggung jawab mereka, yang lazim, yang wajib. Yang wajib bagi mereka, mereka akan tunaikan. Ya, yang wajib misalkan dari hak harta itu sendiri, zakatnya. Yang wajib dari tuntutan dan konsekuensi dari harta atau konsekuensi dirinya, yaitu sebagai bapak menafkahi anaknya, sebagai suami menafkahi istrinya dan anak-anaknya, gitu ya. Ini nafkah yang lazim, yang wajib dia tunaikan. Apakah berupa zakat atau berupa nafkah yang dia nafkahkan kepada orang yang wajib dia untuk memberikan nafkah kepada mereka, berupa istri, berupa anak-anak dan selain mereka, dari golongan orang yang wajib bagi dia untuk memberikan nafkah kepadanya, ya, karena sebab kekerabatan misalkan, karena wajib kita menafkahi mereka karena sebab kekerabatan. Contohnya siapa? Istri jelas Pak, gak kekerabatan itu Pak, konco nama itu jelas karena kekerabatan. Contoh sinten? Saudarinya, ya. Tatkala misalkan saudarinya tidak punya suami, bapaknya sudah wafat, maka beralih ke dia, ya, wajib dia menafkahi siapa? Saudarinya, keponakannya misalkan yang yatim, misal begitu ya, tidak punya bapak, maka dia menafkahinya. Ini kerabatan. Atau paman tadi
yang miskin, ya, bibi, khalah, ya, maka jadinya wajib. Tatkala misalkan dia punya bibi sebatang kara, tidak punya anak, tidak punya suami, sudah, kan, ya, tidak ada saudara yang lain, satu-satunya bibi kita wajib menafkahi dia, bukan apa sunnah, jadinya itu wajib, ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah, atau karena kepemilikan seperti punya budak wajib dinafkahi, ya, punya budak maka wajib menafkahi budaknya, memberi makan kepada dia, memberi pakaian, ya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka secara umum, gitu, ya, dan memuji mereka juga secara umum, yakni alladzina yunfiquna mimma razaqnahum, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang kami rizkikan kepada mereka berinfak secara umum begitu, ya. Jadi apa namanya, semuanya, seluruh bagian dari infak dan zakat, ya, maknanya adalah seluruh bagian dari infak baik yang wajib maupun sunnah, maka semuanya terpuji, mamduhun bi mahmudun alaih, semuanya terpuji, ya, semuanya terpuji, apakah yang sunnah maupun yang wajib, jelas. Dan berkata Ibnu Katsir, beliau mengatakan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menggandeng antara sholat dengan infak, antara sholat dengan menginfakkan harta, banyak sekali, sampai Abu Bakar berdalil dengannya, sauqatilu man farraqa baina zakati was shalah, aku akan memerangi orang yang memisahkan antara zakat dengan sholat. Tatkala beliau memerangi orang yang menolak bayar zakat, berdalil dengan ayat-ayat ini, karena Allah tidak pernah memisah antara sholat dengan zakat, maka aku akan perangi orang misah antara sholat dengan zakat. Mereka sholat tapi tidak bayar zakat, tak perangi, kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sebagai jawaban kepada Umar. Tatkala Umar protes, kenapa kok mereka kan bersyahadat la ilaha illallah, mereka kan berislam, mereka sholat, kenapa kok diperangi? Maka dijawab sama Abu Bakar seperti itu. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Maka sungguhnya sholat adalah hak Allah dan bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat itu mencakup pengesaan Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholat itu mencakup bentuk permohonan doa dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu isi dalam sholat, menunjukkan kepenghambaan seorang hamba kepada penciptanya. Itu sholat kita, dalam sholat kita. Dalam sholat kita memuji Allah, kita mensucikan Allah, kita bertasbih, bertakbir, bertahlil dalam sholat kita. Kita berdoa, kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita, mengeluhkan kehidupan kita, mengeluhkan dosa kita, kekurangan kita. Ini kan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Sementara infak itu adalah perbuatan baik kepada para makhluk. Dengan apa? Dengan memberikan kemanfaatan kepada mereka tanpa batas, semampunya, ya, tanpa batas, nggak dibatasi sudah, ya. Jadi kita memberikan kemanfaatan kepada mereka, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Maka manusia yang paling berhak dengan yang demikian, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, adalah kerabat. Yang paling berhak, orang yang paling berhak menerima nafkah kita siapa? Kerabat kita. Kemudian istri-istri, jelas, keluarga, anak dan istri. Kemudian siapa lagi? Mamalik. Mamalik itu budak-budak yang dimiliki, seandainya punya budak. Kemudian setelahnya itu al-ahbab, orang-orang yang dicintai. Maka fakulun minan nafaqatil wajibah, semuanya termasuk bagian dari nafkah-nafkah yang wajib, ya. Dan zakat yang diwajibkan itu masuk dalam firman Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Jadi masuk di dalamnya yang fardu, yang sunnah. Infak yang fardu berupa zakat, infak yang sunnah, ya, yang selain zakat, ya, atau infak yang wajib itu adalah infak yang diberikan kepada orang-orang yang dia wajib untuk memberikan nafkah kepada mereka, ya, masuk di dalamnya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Berikutnya di sini muallif merinci masing-masing dari nafkah-nafkah itu, bentuk-bentuk nafkah itu.
Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Yang pertama, nafqatur rajuli alam raatihi. Nafkah seorang lelaki kepada istrinya, suami kepada istrinya. Nafkah ini wajib tak sunnah? Wajib, ya. Jadi tatkala seorang suami menafkahi istrinya itu dia dapat pahala amal fardu. Dapat pahala amal fardu, dapat pahala amal wajib tatkala dia menafkahi istrinya. Menafkahi istri ya sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Kalau masalah nafkah illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban satu jiwa kecuali apa yang bisa dia datangkan. Allah yang mendatangkan dia kepada dia untuknya. Dalam surah Al-Baqarah 233 Allah berfirman, wal walidatu dan perempuan-perempuan yang melahirkan, yakni para ibu, yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, maka mereka menyusui anaknya 2 tahun berturut-turut, 2 tahun sempurna, 2 tahun sempurna. Ada 2 tahun, ada 30 bulan, mana yang benar? Mana yang benar? 2 tahun 30 bulan. Menyapihnya saat setelah disusui 2 tahun atau setelah 30 bulan. Karena bahasa Al-Quran ada 2 itu. Bahasa Al-Quran menggunakan haulaini kamilaini atau salasuna syahra, 30 bulan. Gimana cara menggabungkannya? Kalau menyampainya 2 bulan, kalau ditambah usia kandungan kan biasanya pinten 9 bulan kan ya, 9 bulan berarti kudune pinten? Harusnya berapa? 24 ditambah 9. Ada kan hitung ya? Pinten niku? 33. Ya, ini salasun 30. Saya kurang telung bulan. Ya. Itu adalah batasan minimal bayi prematur bisa hidup, yaitu 6 bulan. Ya, 6 bulan. 6 bulan lahir masih ada kemungkinan bisa hidup. Di bawah itu susah sudah. Ya, kalau 6 bulan ke atas ya, maka itu bisa hidup ya. Tapi jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Kita lanjut. Maka ini juga dijadikan sarana ya untuk menilai. Sarana untuk menilai anak pertama. Zaman sekarang ya, sarana untuk menilai anak pertama. Ya, misalkan di KUA misalkan semacam itu ya. Anak pertama lahir setelah pernikahan berapa bulan kan begitu ya. Nah, ya, kalau masih 6 bulan wah husnudon barangkali prematur. Kurang dari itu wah wis aku sing ngrabekno ngono marane. Baik. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Liman arada an yutimma ar-radha'ah, bagi orang yang ingin menyempurnakan persusuannya. Wa 'alal mauludi lahu, dan bagi anak yang dilahirkan lahu baginya rizquhunna, rezeki mereka, wa kiswatuhunna, dan pakaian mereka bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ini adalah dalil wajibnya suami menafkahi siapa? Istrinya. Ya, istrinya ya anaknya atau anaknya. Ya kan misalnya terjadi perceraian misalkan begitu ya. Ternyata istrinya lalu hamil melahirkan sudah dicerai gitu ya. Maka suami ini wajib bagi dia untuk menafkahi anaknya yang disusui sama ibunya, otomatis dia harus bayar ibunya. Ya, yang menyusui anaknya gak gratis ya, gratis, harus dibayar ya. Sama sekali rahimakumullahu taala. Dari Hakim bin Muawiyah dari bapaknya, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul mar'ati 'ala zauj, apa hak istri yang menjadi kewajiban suami? Qala, maka Nabi bersabda, an yut'imaha idza ta'im,
memberinya makan jika dia makan, wa an yaksua idza tasa, memberinya pakaian jika dia berpakaian. Kasih makan, kasih pakaian. Ya, memberi makan. Ya. Taib. Ada yang berdalil begini, wah ini kan jadi dalil istri itu ya haknya makan, bukan bikin. Ulangi. Berarti kalau dalam hadis ini istri itu punya hak napa? Makan, bukan bikin makanan, ngono. Apakah begitu? Enggak, ya, karena ada yang punya pahaman seperti ini kan begitu ya. Ya. Jadi ada yang punya pandangan begitu. Jadi istri itu tidak wajib masak, yang wajib masak itu suami. Kenapa? Suami harus ngasih makan. Berarti makanan wis cepak. Nanya jo man. Ya, gak ngono. Ya, bukan begitu. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Para salaf, para istri-istrinya para sahabat ya krungu hadis iki. Mereka juga masak. Ya kan gitu ya. Mereka juga masak. Ya jamaah sekalian rahimakumullah taala. Saya pernah mendengar ini ada satu ya di masjid gitu ya. Saya ada di rumah di masjid itu ada pembahasan. Biasa kan ada acara apa? Pembahasan masalah gitu ya. Membahas masalah kan gitu ya. Kan paham maksud saya? Jadi membahas masalah. Di antara masalahnya ini yang dibahas itu apakah wajib istri itu masak? Nah, gitu ya. Apa wajib istri itu masak? Nah, misalkan begitu ya. Bahas murad di antaranya mungkin dengan ini ayat ini istri itu hanya dikasih makan. Ruwet. Gak mari-mari kalau mek gergeten membahas ngono sampai gak mari-mari gergeten gitu ya. Kudu mencolot ya aku gitu ya. Cukup lihatan anaknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada suaminya. Sebagai suri tauladan cukup wis. Lihat Fatimah. Cukup. Bagaimana Fatimah? Sampai Fatimah radhiyallahu taala datang kepada Nabi SAW minta pembantu. Kenapa? Karena tangannya melepuh. Gara-gara apa? Ngudek gawe roti sembarangan gitu. Itu istri yang terbaik sudah. Ngono kelakuane kan gitu ya. Seperti itu yang dia perbuat dalam rangka khidmah kepada suami begitu ya. Ojo ndaki. Ya, suami dikongkon masak ya dengan dalil seperti ini. Nah, demikian ya jamaah sekalian rahimakumullah taala. Taib. Kita lanjutkan. Wa an Sulaiman, ya maksudnya memberi makan itu ya nafkah yang karena nafkah itu bisa makan. Ini kan gitu ya. Nah, itu sudah ma'ruf lah begitu ya, dikasih nama jenenge harta istrinya untuk memasak buat makan. Kepentingan dia, kepentingan suaminya dan anak-anaknya. Ya, karena memang itu adalah bagian dari sifat kewanitaan. Ya, itu sifat kewanitaan. Mereka itu punya sifat kewanitaan yang sabar gitu ya untuk khidmah, melayani suami, ya, melayani anak-anaknya, khidmah kepada mereka. Itu sudah sifat bawaan mereka. Itu sudah sifat bawaan mereka, para istri, para wanita untuk khidmah kepada suaminya. Itu sudah sifat bawaan, ya. Sama sekali rahimakumullah taala. Sifat bawaan yang muncul dalam diri mereka ridho melakukan yang seperti itu, kecuali mereka yang sudah keluar dari fitrah. Ya, keluar dari fitrah kewanitaannya, enggak ridho, ya. Ya aku iki rabi, aku dunia dadi ratu kok malah dadi lho kan ngono. Subhanallah, ini sudah lama jenenge perasaan seperti itu sudah keluar dari fitrah, ya, dari fitrah. Itu khidmah, ya. Itu adalah bentuk khidmah dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Ridha suami, ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Dari Sulaiman bin Amr bin al-Ahwas, dia berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ingat wastausu bin nisa'i khaira. Berikan wasiat kepada kaum wanita dengan kebaikan.
Fa innama hunna awanun indakum, karena sungguhnya mereka itu tawanan di sisi kalian. Para wanita, para istri tawanan di sisi kalian. Laisa tamlikuna minhun, kalian tidak memiliki bagian dari mereka syai'an sedikit pun ghairu dzalik, selain itu. Ila an yatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Fa in fa'alna, kalau mereka melakukan kesalahan yang jelas, fahjuruhunna fil madaji, maka hajar mereka di pembaringan. Wadribunna darban ghaira mubarrih, pukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Fa in ata'nakum, kalau mereka sudah taat kepada kalian, fala tabu alaihinna sabilan, kalian jangan cari jalan yang lain, jangan persulit mereka kalau mereka sudah taat dan bertobat. Ala innalakum ala nisaikum haqqa, ingat kalian punya hak ya yang harus ditunaikan oleh istri-istri kalian. Walinisaikum alaikum haqqa, dan istri-istri kalian punya hak yang harus kalian tunaikan. Fa amma haqqukum ala nisaikum, hak kalian yang harus ditunaikan oleh istri-istri kalian, fala yuti'na furushakum man takrahuna, mereka tidak boleh memasukkan orang ke rumah kalian, orang yang kalian tidak suka. Tidak boleh mengizinkan orang yang enggak disukai suami untuk masuk ke dalam rumahnya, gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang dari karib kerabatnya istri, misalkan begitu, ya, apakah perlu istri minta izin kepada suaminya, pemberitahuan, Mas, bapakku teko oleh amelbu? Ya, cik nemennya oleh formalitas gitu loh ya. Kalau seperti itu sudah ma'ruf ya kan gitu lah, bapaknya teko gak usah izin kan gitu nggih. Ora melbu ngono ae kan gitu. Wong bapak nih ya. Baik, wala ya'dzanna fi buyutikum liman takrahun. Jangan-jangan dia mengizinkan di rumah kalian orang yang kalian tidak suka. Ala wa inna haqqahunna alaikum, sementara hak mereka atas kalian yang harus kalian tunaikan adalah antuk sinu ilaihinna fi kiswatina wa ta'amihin, kalian berbuat baik kepada mereka dalam pakaian dan makanan mereka, pakaian dan makanan mereka. Jadi harus menjaminnya, menjamin makanan mereka, menjamin pakaian mereka ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, pakaian ini pun demikian ya, para suami harus memperhatikan ya masalah berhias. Daripada istri-istri wanita itu napa dikasih fitrah suka berhias ya, di antara perhiasannya napa pakaian, seneng lek ditukokno lambi, ojo mulai manten anyar sampai anak 5 gak tahu belas nukokno klambi ya. Kang klambine toko mertua kabeh kan gitu ya, apa maksudnya kan gitu nggih. Ana sing ngene iku. Lah iya, lah aku ceritain berarti nek ana aku terus ya. Subhanallah kan gitu nggih. Ya, jangan seperti itulah begitu ya. Sekalipun istrinya misalkan enggak ngomong apa-apa, ajane ngempet, aku kata ditukono apa-apa sih rek kan gitu. Subhanallah. Ya belikan, mereka punya sifat apa? Suka berhias, ya belikan perhiasan, ya pakaian mereka, perhiasan mereka, ya belikan. Ya, kalau misalkan suami memiliki kemampuan, ya istri minta napa jenenge anting-anting, tukokno lek duwe, minta kalung, belikan kalau punya, minta ali-ali, gelang, belikan kalau memang bisa. Karena itu sifat mereka, fitrah mereka, jangan dihalangi fitrah mereka. Kalau suami pengen kasih sayang daripada istrinya, ya turuti itu sifat-sifat mereka itu yang tidak melanggar syariat ya, asal memang kita memiliki kemampuan ya, maka berikan, jangan pelit kepada istrinya ya. Maka siapa yang bakhil itu berdasarkan membakhili dirinya sendiri ya, bakhil kepada dirinya sendiri ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Ngomong nang bojone, Mas aku tukokno gelang. Ya wong gelang kalau diketokno ide kate gelangan barang. Koyok-koyoke bener ngono model-modelnya ya, ya kan gak oleh menampilkan gelangnya kan begitu. Koyoke bener padahal salah kan gitu ya. Ya, ngomong elek medit. Baik, itu sifat mereka, suka perhiasan. Maka di sini Allah menyebutkan antuk sinu ilaihinna fi kiswatihin, pada pakaian mereka. Pakaian itu bagian dari perhiasan kan ya, pakaian itu bagian dari perhiasan. Wa ta'amina, dan makanan-makanan mereka ya.
Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Ya. Ya aja di prank lah bojone tukokno kalung rantai. Tiba rantai Roma ya. Rantai ini black nih loh ya. Maka memberikan nafkah kepada istri atau fanafaqatul mar'ati ala zaujiha wajib. Ya, jadi memberi nafkah kepada istri hukumnya wajib. Ya, wajib. Maka bagi seorang lelaki, ya, tatkala dia memberikan nafkah kepada istrinya ini dia mendapatkan pahala dan ganjaran kalau dia berharap pahala. Karena ini bukan ibadah mahdhah, ghairu mahdhah. Ya, maka membutuhkan niat untuk merubahnya agar menjadi pahala, butuh niat. Ya, jadi harus ikhtisab mencari pahala dengan nafkah ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Dari Abu Mas'ud Al-Badri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal muslima idza anfaqa ala ahli." Sungguhnya seorang muslim jika dia berinfak menafkahi keluarganya, nafaqatan dengan satu nafkah, wa huwa yahtasibuha, sementara dia berharap pahala, kanat lahu shadaqah, maka ada pahala sedekah untuknya. Jadi setiap suami atau bapak orang tua memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, semua bernilai pahala. Berupa apapun, berupa makanan, berupa pakaian, berupa perhiasan, bahkan kepada anak-anak berupa jajanan, ya, berupa mainan. Mereka minta mainan, kita belikan mainan. Itu semua bernilai apa? Pahala. Jangan merasa sia-sia dan eman-eman begitu nggih. Pokoknya kulu wasrabu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Semuanya bernilai pahala. Ya, jangan bakhil, jangan medit ya kepada keluarga, ya. Baik. Wan Sa'ad, dari Sa'ad qala li Rasulullah SAW bersabda kepada aku, innaka lan tunfiqa nafaqatan, sesungguhnya kamu tidak akan berinfak dengan satu infak, tabtaghi biha wajh Allah, karenanya kamu mencari wajah Allah, illa ujirta biha, melainkan kamu akan diberi pahala karena sebabnya, hatta luqmata, hingga suapan, taj'aluha fi imra'atik, yang kau suapkan di mulut istrimu, itu bernilai pahala. Suap-suapan dengan istri bernilai pahala. Satu suap saja itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadikan nafkah kepada istri, menjadikan nafkah kepada keluarga itu adalah sebesar-besarnya pahala nafkah. Itu adalah nafkah yang paling besar pahalanya daripada yang lain. Nabi bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. 1 gram emas 24 karat sani pinten? Pinten? 2 luarang saiki jan. Wis 2 juta saya ngitung gampang ya. 2 juta berarti kali 4 8 juta kali seperempat piro mana ya? Angel ngitung kan. Nggih wis iku. Sama sekalian rahimani 8 jutaan lah kan gitu nggih. Jadi 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, 1 dinar yang kau jadikan untuk membebaskan budak, wa dinarun tasaddaqta bi ala miskin, 1 dinar yang dengan yang kau bersedekah kepada orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, 1 dinar yang kau infakkan kepada keluargamu, a'dhamu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya yang kamu belanjakan untuk keluargamu. Kenapa? Karena ke keluarga hukumnya wajib. Ke yang lain tadi hukumnya tidak wajib. Hatta fi sabilillah. Bahkan kalah dengan berinfak kepada keluarga. Kenapa? Karena fi sabilillah tidak wajib. Ya, tidak wajib tadi itu. Ya dalam tanda petik ya. Karena nanti akan ada kalanya menjadi wajib. Ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Maka jangan kita meremehkan infak kita yang kita berikan kepada istri, ya. Jadi kalau kita
memperhatikan hadis ini, insya Allah kita akan jadi dermawan kepada istri gitu maksudnya. Itu harapannya begitu. Ojo napa nang bojone dhewe nyeketem ngene ya. Ya memberikan nafkah kepada istrinya saulan sakmene, entek ya wis. Lah nek wis entek temenan njaluk sapa coba kan gitu ya. Ya, entek ya wis gitu ya. Padahal dia mampu untuk nambah misalkan ya. Tatkala habis tanya entek Dik, entek. Ya kayak ono maneh. Iya, los. Kenapa? Kenapa ndak los gitu ya? Nah, kan begitu. Kenapa ndak los? Nah, yang bojo-bojone gitu ya. Kenapa kan gitu ya? Sama sekali rahmakumullahu taala. Berikan kepercayaan, berikan kepercayaan kepada dia ya. Jangan apa? Husnudzon ojo sampean iki Dek kok nemen boros sih gitu. Piro-piro entek ya mesti ae dhuwitku piro-piro. Wis salah, wis ngono ancene kan gitu ya. Dhuwit pira-pira ya entek ono dipangan, mosok dipangan dhewe, dipangan sak omah kan gitu. Sama sekali rahman. Kalau kita dermawan, tidak bakhil, berkah, Allah akan berikan keberkahan. Tapi kalau kita justru malah di incrit gitu ya, iku sing garai seret jajane. Sing garai napa? Seret ya. Ya, karena ketok bakhile. Ya itu garai seret. Sama sekali rahmakumullahu taala. Jadilah yang dermawan, apalagi kepada orang-orang yang kita wajib untuk memberikan nafkah kepada mereka. Allah akan berikan kelapangan biidznillah. Dan itu membahagiakan istri. Seneng kan gitu nggih? Seneng gak ngono tuh kayak moro. Lek kurang dik njaluk omane. Wah, seneng wis. Ya. Seneng. Tak khawatir lek kurang njaluk omane. Tapi jangan bagi istri mari melok pengajian ini warung ono Mas ngono ya. Itu ingat, itu tanggung jawab. Tatkala suaminya sudah dermawan, maka itu tanggung jawab besar. Fal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Fa huwa mas'ul, fa hiya mas'ulah. Seorang istri itu adalah pemimpin di rumah di rumah suaminya. Dia akan diminta pertanggungjawaban tentang apanya? Hartanya diantaranya tanggung jawab. Kalau kemudian ternyata istri tidak amanah, gitu ya, ternyata boros, ternyata dia tidak sesuai dengan hajat dan keperluan, tanya sama Allah nanti. Itu amanah yang dipikul di pundaknya. Ojo enak-enak dikai yo entekno, dikai yo entekno gitu ya. Itu tanggung jawab nanti dia. Ya, jadi masing-masing harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami jangan bakhil kepada istrinya. Istri amanah. Jangan menyia-nyiakan harta suaminya, nanti dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu. Kalau masing-masing bertakwa jalannya enak. Yang enggak apa jenenge sing enggak jelas iki ya, situ pengen api, situ pengen api, ya ini ngarai tidak ada keberkahan dalam rumah tangga. Taib jamaah sekalian rahmakumullahu taala. Mungkin begini ya, gimana caranya suami agar bisa jadi suami yang dermawan? Gimana caranya? Mau caranya? Ayo, siapa yang ngeru? Ojo melok ngitung, selesai urusan. Ojo ro hitungane selesai ya. Orang itu jadi bakhil kenapa tahu? Hitungane. Sakmene dikurangi sakmene kari sakmene. Sakmene kurangi kari sakmene. Karek. Nah ini garai bakhil. Tapi kalau begitu gak ro blas bleng sak karepmu wis. Ya, sak karepmu wis ya. Kalau seperti itu ya. Tapi itu masing-masing rumah tangga beda-beda. Beda-beda cara mengatur manajemen keuangan beda-beda. Tidak bisa disamakan ya. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Yang kedua berikutnya nafkah seseorang kepada keluarganya secara umum. Kalau tadi istri secara khusus, sekarang keluarga secara umum. Ya. Jika seorang lelaki dia dikasih rezeki beberapa anak, wajib baginya untuk memberikan nafkah kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Hukumnya wajib menafkahi anak. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang kelima, wala tu'tu as-sufaha'a amwalakum, jangan kalian berikan harta kalian kepada sufaha, bentuk jamak dari safih, ya ini anak-anak bodoh. Maksudnya bodoh ini belum sampai usia balik, belum bisa megang uang ya.
allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang Allah jadikan bagi kalian sebagai penopang. Warzuquhum fiha, berikan rezeki kepada mereka fiha padanya, waksuhum, kasih pakaian mereka, wa qulu lahum qaulan ma'rufa, ucapan kepada mereka ucapan yang baik. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, la ta'mud ila malik wa ma khawwalakallahu wa ja'alahu laka ma'isyatan. Ya, jadi kamu jangan sengaja pergi menuju hartamu dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kuasakan ya kamu terhadap hartamu itu, dan Allah jadikan hartamu itu bagimu sebagai ma'isyah, penghidupan. Ya, fatutihi imra'atak au banik, lalu kamu berikan kepada istri atau anakmu. Tsumma tanzuru ila ma fi aidim, lalu kamu melihat kepada apa yang ada di tangan-tangan mereka. Ya, lalu kamu melihat kepada apa ada di tangan-tangan mereka. Jadi kalau istri atau anak-anak misalkan tidak pinter mengolah harta, ya jangan dikasih harta semuanya. Ya iso pak, ya pelayan gitu ya. Tapi kalau delok, wah bojoku pinter ya kan gitu ya. Misalkan begitu, ya pandai menabung, pinter menabung gitu ya. Dikasih uang, bentar, Mas duit entek. Lho kok iso dikek entek? Ya tak tabung. Itu gantek itu jenenge ya, disimpan gitu ya. Misalkan pinter begitu nggih. Ya, misalkan ya kan ada istri seperti itu kan, oke ini Mas ayo umroh lho. Umroh. Nek duit ya duit teko sampean gitu ya. Ya, misalkan ternyata dia nabung sendiri untuk berangkat untuk umrohnya, kan berarti istri pinter kan gitu ya. Ya, kalau seperti itu boleh dia diberikan uang untuk mengolah terserahnya, wis berikan semua kepada dia, tidak ada masalah gitu ya. Tsumma tanzur ila ma fi aidim, lalu kamu melihat kepada apa yang di tangan mereka. Walakin akan tapi amsik malak wa aslihu, tapi hukum asalnya ya yang megang uang suami ya, tapi tahan, pegang sendiri hartamu dan berbuat baiklah kepada dia. Wa kun antal ladzi tunfiqu alaihim, lalu jadilah kamu yang menginfaki mereka. Min kiswatihim, berupa pakaian mereka, wa mu'natim wa rizqihim, kebutuhan mereka dan rizki mereka. Atau maknanya begini, sekalipun istri itu bekerja, punya misalnya zaman sekarang ya, istri bekerja, istri punya sumber mata pencaharian, sudah masukkan uangmu sendiri, aku yang menafkahi keluarga. Uangmu sendiri. Gitu loh maksudnya, paham di sini ya? Ya seperti itu, uangmu sendiri, simpan sendiri gitu ya, aku yang menafkahi keluarga, karena itu kewajiban ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Karena kadang-kadang ada pernikahan ternyata kemudian diberikan syarat ya, mertua memberikan syarat seperti ini misalkan ya, kan ini banyak terjadi ya, anakku tak kuliah no, betul ya, akan tak sia-sia kuliahnya, izinkan dia untuk bekerja agar dia punya penghasilan. Itu syarat nikah. Suami wajib memenuhi ya, karena itu syarat dan tidak menyelisih syariat. Maka tatkala dia memenuhi dan bersedia, maka dia tidak boleh melarang istrinya untuk bekerja, tapi dengan syarat tadi itu tidak ada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Misal gitu ya, maka sekalipun istri punya penghasilan yang kemudian dari penghasilan istri itu untuk urusan dia sendiri atau untuk orang tuanya ya terserah, silakan, tapi untuk keluargaku aku yang memberikan nafkah. Nah begitu loh maksudnya ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Sehingga suami punya power, punya apa? Kekuasaan begitu ya. Kenapa? Dia yang memberikan nafkah dalam keluarga tersebut begitu ya. Jangan sampai kemudian diambil alih oleh istri, ini repot ini kalau seperti itu. Kalau tidak bertakwa kepada Allah itu repot nanti. Kita lanjutkan. Nabi SAW memberikan mendorong dan memberikan motivasi untuk memberikan nafkah kepada, dan Nabi bersabda afdhalus shadaqati ma taraka ghinan ya, sedekah yang paling utama itu adalah yang meninggalkan kekayaan. Sedekah yang meninggalkan apa? Kekayaan. Maksudnya apa? Sedekah sampai mari sedekah lalu tolak gak duwe-duwe kan gitu ya.
Paham di sini ya? Mari mari sedekah, mari berinfak, mari oh, aduh entek duit kurek. Ya tiga sedekah. Ya enggak begitu. Bukan begitu. Maksudnya apa di sini? Sedekah setelah keperluannya terpenuhi semuanya. Itu namanya apa? Tarakah ghinan. Paham di sini ya? Ini hukum wajar. Seperti itu wajarnya. Seperti itu normalnya. Seperti itu anjurannya, begitu nggih. Kalau misalkan seperti Abu Bakar itu nggak bisa jadikan ukuran sedekah seluruh hartanya. Itu nggak jadi ukuran. Kayak Umar sedekah separuh hartanya. Itu juga bukan menjadi ukuran. Itu ukuran orang-orang khusus. Ya, orang-orang khawas itu ya. Seperti itu. Nah, dulu sudah kita ceritakan karena Abu Bakar bukan kita, istrinya Abu Bakar bukan istri kita, anaknya Abu Bakar bukan anak kita, beda kelas. Ya, kelasnya beda wis. Ya. Kalau istri-istrinya para sahabat misalkan ya begitu suaminya menginfakkan kebunnya diinfakkan. Istrinya ada dalam kebun. Dek, metu adik, kebun ini sudah tak wakafkan di jalan Allah. Kata istrinya, perniagaan yang menguntungkan. Ngono jawabannya. Lah istri sekarang. Ya kan gitu ya. Jadi beda apa? Beda kelas, beda makom lah. Duduk makomi. Nah, makom wajar itu seperti ini. Makom yang normal dan itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman, yaitu berinfak tapi meninggalkan kekayaan. Paham di sini ya? Itu umumnya demikian, itu wajarnya, normal begitu loh nggih. Sehingga apa? Dia tidak mencela diri sendiri, tidak dicela orang lain. Tidak mencela diri sendiri, tidak dicela orang lain, kan gitu nggih. Ya misalkan ada seorang suami lalu dia infakkan seluruh gajinya di jalan Allah, semua beres, istrinya ditinggal belas, ya dicaci maki dia. Siapa yang mencaci maki? Ya istrinya sebelum orang lain. Zamannya beda loh ya, orang kelasnya beda ya. Ya, seperti itu. Sama sekali rahimakumullahu taala. Ya, durung maratuane. Ya, durung maratuane kan gitu ya. Anakku tak celok kok malah mbok siak. Lah kan begitu jadinya ya. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ul. Awali dari orang yang kamu tanggung. Awali dari orang yang kamu tanggung. Ya itu sudah, kalau mau berinfak awali dulu dari yang ditanggung menjadi kewajiban. Semua beres baru keluar. Kalau semua belum beres tidak usah keluar. Ini cukup yang di lingkungan internal ya, seperti itu. Taqulul mar'ah, seorang istri akan berkata, imma antu tu'imani wa imma antu talliqani. Kamu kasih aku makan atau kamu ceraikan aku. Ini kan saking nemeni kan gitu nggih. Oh, harus dadi bojo gak dikek mangan, gak dikek napa jenenge? Nafkah kan gitu ya. Seperti itu. Sama sekali rahimakumullahu taala ya. Wa yaqulul abd, seorang budak berkata, at'imni wastakmilni. Kasih aku makan lalu pekerjakan aku. Ya. Wa yaqulul ibn, anak pun berkata, at'imni ila man tad'uni. Ya, beri aku makan kepada orang yang kau tinggalkan kepada aku. Ya. Sama sekali rahimakumullahu taala ya. Jadi memberikan nafkah kepada siapa? Keluarga. Dari Thauban dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, afdalu dinarin yunfiqu rajul dinarun yunfiqu ala iyalih. Dinar yang paling afdal, yang paling utama yang seseorang membelanjakannya adalah dinar yang dia belanjakan kepada keluarganya. Ini yang paling afdal, sedekah paling afdal, ya ini kepada keluarganya sendiri yang menjadi kewajibannya. Itu hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dari sifat bakhil dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Nabi bersabda, kafa bil mar'i ithman, cukuplah dosa seseorang itu ayyudayya man yaqutu, dia sia-siakan orang yang dia wajib untuk membelanjaninya, menafkahinya, ya, mengurusi kebutuhan pokok hidupnya ya. Ini berdosa sama sekali rahimakumullahu taala ya.
Jadi ada orang subhanallah ya apa namanya, dia tinggalkan anak istrinya, dia berpesan, ku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk kalian semua, tak tinggal untuk berdakwah ke sana kemari, ya. Tinggalkan istrinya cari nafkah sendiri, anaknya cari nafkah sendiri, kan ono model ngoten nggih ya. Subhanallah, ini adalah kejahilan dan kebodohan. Ya. Dia tinggalkan yang wajib untuk memburu sesuatu yang gak jelas. Ya. Baik. Maka jika seseorang dia telah tunaikan nafkah kepada istrinya, keluarganya, seraya dia berharap pahala, maka baginya pahalanya. Ini ingat ini, berharap pahala, perlu niat. Dan jika bakhil dia menolak, ya, dia menghalangi hartanya, ya, diberikan kepada istrinya, anaknya misalkan, maka istri boleh ngambil harta suaminya tanpa izin suaminya, karena itu jadi hutang. Suami mampu menafkahi istrinya dengan cukup, ternyata nggak cukup karena bakhilnya, istri boleh ngambil tanpa sepengetahuannya, boleh, hukumnya halal, tapi tidak boleh merusak. Diambil secukupnya untuk dirinya dan anaknya yang menjadi tanggungannya, boleh diambil tanpa izinnya. Buka dompet suami, boleh nggak? Iya mesti ae sing ono isine lah, buka dompet kan isine, ya. Atau ngambil ATM suami kan gitu ya, lalu ngambil duit, boleh gitu ya, kalau misalkan suaminya memberi nafkah tidak cukup dan suami itu sebenarnya mampu, gitu ya. Jadi itu syaratnya, alasannya. Tapi kalau bukan begitu, misalkan ya istri sudah dicukupi, gak kurang, kau wis aja utek-utek napa dompete bojone, aja utek-utek buka ATM suaminya, wis jangan, tidak boleh ya. Ambil apa yang telah diberikan oleh suami dan jangan mengawasi suami. Men oleh piro bulan iki? Ya, jangan begitu. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Hindun bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan, datang masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang bakhil. Dia tidak memberi aku nafkah yang mencukupi aku dan anakku, kecuali apa yang kuambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah tidak masalah bagiku? Apakah aku tidak dosa dengan melakukan perbuatan demikian? Maka Nabi mengatakan, khudhi min malihi bil ma'ruf, ambil olehmu bagian dari hartanya dengan cara yang ma'ruf, apa yang mayak fiki wa yakfi banik, apa yang mencukupi kamu dan mencukupi anakmu. Jadi boleh mengambil tanpa sepengetahuannya. Kalau enggak dikei kan gitu ya. Ya, maka ikut nyuri bukan namanya. Ngotil. Mengambil hak, bukan nyuri, itu mengambil hak. Ya, maka kata-kata mengambil hak itu adalah sesuai dengan haknya. Tidak boleh berlebihan. Gitu ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Dan itu kalau suami suami mampu tapi dia tidak memberikannya dan dia bakhil, itu jadi hutang dan nanti dituntut itu di akhirat. Al-khilau yaumidzin ba'dhum li ba'din, orang saling mengasihi nanti di akhirat jadi musuh, ya. Jangan dikira misalkan istri di dunia meneng wis trimo pono wis kadung kan gitu ya. Nanti di akhirat ya, itu nuntut kepada suaminya itu, ya. Jangan enak-enak para suami yang bakhil, ya. Tuntut sama istri nanti di akhirat, ya. Tapi yang ketiga, ya, kenapa? Karena sudah di akhirat itu tidak ada satu jalan yang bisa menambah pahala, pasti direbut dari siapapun itu sudah. Itu ya, pasti diambil itu. Dan saat itu
Allah akan membongkar semua hal, semua dibongkar sama Allah. Semua ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap manusia akan mengambil setiap celah pahala yang bisa didapatkan dan setiap dosa yang bisa dia berikan kepada orang lain. Tidak peduli itu siapa. Kata suami istri. Gitu ya. Tatkala itu di mana? Di padang masa rojo enak-enak. Masing-masing itu mikir sendiri, maka harus tanggung jawab sendiri-sendiri. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan sekarang di dunia bisa jadi teman tidur, nanti di akhirat jadi musuh itu. Kalau masing-masing tidak menunaikan haknya. Hati-hati, harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nafaqatul walidain, memberi nafkah kepada dua orang tua. Termasuk di antara nafkah yang wajib adalah memberikan nafkah kepada orang tua yang fakir. Jika seorang anak itu berkemudahan sementara bapak berkesulitan, wajib bagi anak menafkahi bapaknya, wajib. Ya. Dan boleh bagi bapak untuk mengambil harta anaknya tanpa izin anak. Boleh. Makanya kan tidak ada hukum had. Bapak mencuri harta anak nggak dihad, nggak dianggap mencuri. Kenapa? Itu ngambil hartanya sendiri. Kalau misalkan ada bapak, aku utang aku juga utang aku jaluk. Saking nemeni anaknya mungkin bakhil gitu ya, sampai bapaknya ngomong utang, nggak ono utang antara bapak dengan anak, itu minta. Ya. Durhaka kalau kemudian ada anak, Pak sampean bentuk utang bayar. Itu durhaka anak sekali ini ya. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala ya. Dari Umar bin Umar, dari bibinya, dia pernah bertanya kepada Aisyah, ya, fi hijri yatimun afa akulu min mali. Di pangkuanku, di asuhanku ya, ada anak yatim. Apa boleh aku makan bagian dari harta anak yatim? Boleh aku makan harta anak yatim, itu anaknya kan gitu ya. Ya, jadi dia punya warisan dari bapaknya. Ya, apakah boleh saya makan dari hartanya? Faqalat, maka Rasulullah SAW bersabda, inna min atyabi ma akala rajul min kasbih. Sesungguhnya perkara yang paling baik yang dimakan oleh seorang laki-laki, seseorang adalah dari usahanya sendiri. Wa waladuhu min kasbih, dan anaknya adalah dari usahanya. Boleh ibu makan harta anaknya, boleh ya, harta anak yatim milik anaknya sendiri boleh ya. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Dia berkata, ya inna abi ihtaja mali, bapakku menghabiskan hartaku, bapakku menghabiskan hartaku. Tekwis. Maka Nabi bersabda, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu milik bapakmu. Selesai urusan. Ya, selesai urusan. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah termasuk di antara sebaik-baiknya usaha kalian. Fakulu minan wali, maka makanlah kalian dari harta-harta mereka. Ya. Jadi makanlah kalian dari harta-harta mereka. Jadi bapak bebas masuk ke dalam rumah anaknya, moro mangan, moro apa jenenge, nang dapur, moro joko saka, wis gak usah izin-izinan gitu ya. Enggak ada masalah toh? Enggak ada masalah? Enggak ada masalah. Ya jamaah sekalian rahimakumullah taala, ya enggak ada masalah. Baik. Dan anak ini harus memberikan nafkah kepada orang tuanya. Lalu yang keempat, nafkah kepada kerabat dan orang-orang yang membutuhkan. Nafkah kepada kerabat serta orang-orang yang membutuhkan. Ya, kerabat yang membutuhkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Isra ayat 26, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Berikan kepada karib kerabat haknya, orang miskin dan ibnu sabil. Mereka punya hak, berikan hak mereka. Dalam surah Ar-Rum ayat 38, fa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Berikan yang punya hubungan kerabat haknya, orang miskin dan ibnu sabil. Dzalika khairun lil ladzina yuriduna wajha Allah. Mereka itu lebih baik bagi orang-orang yang berharap wajah Allah. Wa ulaika humul muflihun.
merekalah orang-orang yang beruntung. Dari Tariq Al-Muharibi, dia berkata, kami pernah datang ke Madinah. Ternyata Rasulullah SAW sedang berkhutbah di atas mimbar, berkhutbah di hadapan manusia. Beliau berkata, yadul mu'ti al-ulya, ya, tangan orang memberi itu adalah yang di atas. Wabda biman ta'ul, ya, dan awalilah dari orang yang kamu punya kewajiban menanggungnya. Ummak, ibumu, wa abak, bapakmu, wa ukhtak, saudarimu, wa akhaka, saudaramu, thumma adnaka adnak, lalu yang lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Jadi diurut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibumu, ya, lalu bapakmu. Perhatikan, selalu didahulukan yang perempuan, ibumu, kemudian bapakmu. Setelah mereka saudarimu, kemudian saudaramu, kan begitu ya. Lalu adnaka adnak, yang lebih dekat lagi. Kalau kita hitung lagi, misalkan bibimu, lalu siapa? Pamanmu, nah, begitu ya. Kemudian sepupumu dan seterusnya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi itu urutannya. Jangan sampai seseorang itu banyak berinfak tapi ke orang tuanya fakir. Wah, ini salah apa jenenge? Salah apa deh? Salah prioritas. Ya, kepada orang masya Allah royal nemen, nah orang tua nih modite nemen, wah ini salah prioritas. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Allah taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 215, yasalunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepada kamu apa yang mereka belanjakan. Qul, katakan, ma anfaqtum min khairin falil walidain, apa yang kalian belanjakan dari kebaikan maka itu untuk dua orang tua, karib kerabat, orang anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Jadi kita perhatikan di sini didahulukan ibumu, bapakmu, saudarimu, saudaramu, lalu adnaka adnak, ya, karib kerabat yang lain. Semakin dekat hubungannya, maka semakin berat mendapatkan bagian dari apa yang kita miliki, ya. Nah, jam biru kira. Tapi diselesaikan nanggung nih ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Maimun telah membaca, Maimun bin Mihran membaca ayat ini, lalu beliau berkata, ini adalah tempat-tempat nafkah, gitu ya. Allah tidak menyebut di dalamnya kendang, suling, gambar-gambar kayu, dan juga kelambi-kelambinya tembok niku napa? Penutup tembok. Enggak disebut itu semuanya, gitu ya. Ya, apalagi tobelan mizmaran, ini jelas alat-alat musik ya. Itu enggak, semua itu enggak disebut nafkah ya. Yang berikutnya dari Salman bin Amir Ad-Dibbi, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu alal miskin sadaqah wa aladil qarabati thnatani sadaqatun wasilah. Sedekah kepada orang miskin bernilai 1 sedekah, sedekah kepada kerabat bernilai 2, sedekah dan silah, menyambung tali rahim. Jadi double pahalanya. Makanya dahulukan kepada kerabat ya. Dari Maimun bintil Haris, dia pernah memerdekakan budak perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang demikian diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Lau a'taiti ya khawalaki kana 'azama li ajrik." Seandainya engkau berikan ia kepada bibimu, maka itu lebih baik. Ini memerdekakan budak loh. Tapi seandainya enggak kamu merdekakan, tapi kamu berikan kepada bibimu hadiah, maka itu lebih baik, lebih besar pahalanya untukmu. Dapat pahala apa? Sedekah dan juga silah, menyambung tali rahim. Ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Juga dari Anas bin Malik, dia berkata, adalah Abu Talhah ya adalah seorang Ansori di Madinah yang paling banyak hartanya. Dan di antara harta yang paling dia cintai adalah Bayroha. Bayroha ini kebun menghadap ke Masjid Nabawi, di mana Rasulullah SAW biasa masuk ke dalamnya, minum dari airnya yang bagus. Lalu Anas berkata, kalau turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan
meraih kebaikan hingga kalian menafkahkan harta yang paling kalian cintai? Maka Abu Talha pun berkata, berdiri kepada Rasulullah SAW, saya berkata, sesungguhnya Allah berfirman dalam Al-Quran kitabnya, lan tanalul birra hatta tuhibbu hatta tunfiqu ma tuhibbun. Maka dia berkata, sesungguhnya hartaku yang paling saya sukai adalah bayroha, dan dia sekarang jadi sedekah untuk Allah. Saya berharap kebaikannya dan simpanannya di sisi Allah. Maka letakkan ya Rasulullah di mana Anda suka harta ini diberikan kepada siapa? Kebun di depan Masjid Nabawi. Maka Rasulullah SAW bersabda, bah, ya, itu ungkapan takjub, gitu ya, wah gitu ya, wow gitu ya, misalkan gitu ya. Kalau sekarang, dzalika malun rabih, itu adalah harta yang menguntungkan. Dzalika malun rabih, harta yang menguntungkan. Qad sami'tu ma qulta fiha, aku telah mendengar apa yang kamu ucapkan tentangnya. Wa ini ara anta ja'ala fil aqrabin, aku berpandangan kamu bagikan kepada kerabat-kerabatmu saja. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribi wa bani ammih, maka dia bagikan di kerabatnya dan keturunan pamannya. Ditum, kebun itu ditum kemudian di antara para kerabatnya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Tip, secara ringkas yang kelima, nafaqatul khadim, memberikan nafkah kepada pembantu. Ini pun ya, pembantu. Kalau pembantu zaman dulu maknanya adalah budak. Ya, memberikan nafkah kepada budak. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW memerintah untuk sedekah. Maka seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, saya punya 1 dinar. Nabi bersabda, tasaddaq bi ala nafsika, sedekahi dirimu sendiri. Indi akhar, saya punya yang lain, tasaddaq bi ala waladik, sedekahkan kepada anakmu. Qala indi akhar, saya punya yang lain, qala tasaddaq bi ala zaujatik, sedekahkan kepada istrimu. Atau ya, kepada istrimu. Indi akhar, saya punya yang lain, tasaddaq bi ala khadimik, sedekahkan kepada pembantumu. Indi akhar, saya punya yang lain, anta absor, kamu lebih tahu. Nah, ya. Jadi dahulukan siapa tadi? Secara berurutan, yang menjadi wajib, yang menjadi pembahasan kita sekarang kepada siapa? Pembantu. Dari Abu Dzar, dia berkata, kala Nabi SAW bersabda, ikhwanukum khawalukum, saudara kalian itu budak-budak kalian, itu saudara-saudara kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum, Allah jadikan mereka ada di bawah tangan-tangan kalian. Faman kana akhu tahta yadi, siapa yang saudaranya ada di bawah tangannya, falyut'imhu mimma ya'kul, makanannya dia makan dari apa yang dia memakannya. Jadi budak itu makan dari makanan yang dimakan oleh tuannya. Zaman sekarang pun demikian, tatkala seseorang di rumahnya ada pembantu, nopo istilahnya zaman saat ini, asisten ART, asisten rumah tangga. Mereka itu punya hak untuk memakan apa yang mereka masak. Ya, jangan sampai kemudian makanan apa jenenge majikannya beda sampai makanan pembantu. Nggak boleh, itu zalim namanya. Mereka yang masak, mereka yang makan dari sana. Kalau tidak diajak di semeja makan bersama, maka berikan makanan yang sama sekalipun mereka bawa makan kemana. Itu adalah hak, ya. Kalau budak saja diperlakukan seperti itu, apalagi ini bukan budak, ini pekerja, bukan budak, haknya lebih tinggi lagi dari budak, gitu ya. Jangan sampai kemudian mereka tuas masak gak melok mangan, zalim itu majikan, itu zalim, ya. Maka mereka yang masak harus makan dari makanan kita yang kita memakannya, ya. Wa yulbishu mimma yalbas, ngasih pakaian dia dari apa yang dia pakai. Itu kono kelambi, ya, THR, berikan pakaian. Wa tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan jangan kalian bebankan kepada mereka apa yang mereka tidak mampu, ya. Fa in kallaftumuhum fa'inum, kalau kalian berikan beban kepada mereka, bantu mereka, ya, mereka dibantu, ya. Wis nutut tangga ya. Tapi jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, itu intinya. Sekarang yang ke-6 wis gak diwaca kabeh. Intinya sama, ya. Tip yang ke-6 terakhir, nafaqatul hayawan, memberi makan hewan. Nah, sing duwe ingon-ingon wajib ngasih makan ingonnya. Ya, wajib. Sampeyan duwe mangan ingon-ingonan apa?
Ono sing duwe kucing, ono sing duwe manuk, ono sing duwe iwak dan seterusnya ya, maka itu wajib ngasih makan. Wajib hukumnya memberi makan mereka ya. Jadi harus memberi makan mereka. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi ada seseorang masuk surga gara-gara ngasih minum anjing, itu sudah. Gitu. Anjing padahal najis, ngasih minum bisa masuk surga. Gitu ya. Jadi kalau kita punya hewan peliharaan di rumah, kasih makan, kasih minum. Kalau kita sudah merawat mereka ya, kasih makan, kasih minum. Sambil ikhtisab, berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap yang bernyawa memiliki pahala. Tapi kalau kita memberi makan kepada mereka. Bahkan ada seorang perempuan yang diadab gara-gara kucing. Kenapa? Kucing itu dikurung, gak dikasih makan sampai mati. Dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Abdullah bin Ja'far pernah digonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu menceritakan sebuah hadis kepada Ja'far. Ya. Kemudian yang berikutnya, sampailah Nabi itu masuk ke dalam satu tembok milik seorang laki-laki Ansori untuk buang hajat. Ternyata di sana ada seekor onta. Tatkala onta itu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu onta itu menampakkan muka sedih, lalu dua matanya menangis, wadul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Onta itu begitu melihat Nabi, wadul, nangis, zarafataina, nangis kedua matanya. Maka Nabi mendatangi onta itu, kemudian dikusuk sama Nabi, bagian tulang di belakang telinganya dikusuk sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu onta itu pun diam sudah. Ya, sudah tidak meringik lagi. Meringik ini bahasa Indonesia apa? Meringik. Meringik, ya. Saya nganggap bahasa Indonesia wis. Meringik, enggak ngeringik mana? Maka Nabi berkata, "Man rabbu hadzal jamal?" Siapa pemilik onta ini? "Liman hadzal jamal?" Milik siapa onta ini? Faja'a fatan minal ansar, datanglah seorang pemuda dari orang Ansar. Faqala li ya Rasulullah, itu milik saya ya Rasulullah. Faqala afala tattaqillah, tidak kamu bertakwa kepada Allah fi hadhil bahimah, pada hewan ini, allati malakakallahu iyaha, yang Allah kuasakan ia untukmu. Fa innahu syaka ilayya, dia tadi telah mengeluh, mengadu kepada aku, annaka tuji'uhu, kamu membuatnya lapar, wa tudhi'ibu, dan kamu membuatnya payah. Gitu ya, mangane mek titik penggaweane akeh. Demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi itu selesai pembahasan Kitabun Nafaqat. Alhamdulillah. Pembahasan berikutnya dodolan, Kitabul Buyu, ya. Kitab jual beli. Untuk pembahasan berikutnya insyaallah kita masuk dalam Kitabul Buyu. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Ada Ustaz. Tuh nih ngaji nih ya. Monggo. Pertanyaan Ustaz, semenjak saya menikah dengan istri, kebetulan istri punya usaha sendiri Ustaz. Kemudian setelah menikah kami kerja bareng di usaha istri tersebut, sehingga waktu saya lebih banyak untuk membantu usaha di istri saya Ustaz. Sehingga otomatis saya tidak seperti pegawai, tetapi lebih membantu istri saya untuk menjalankan usahanya. Bagaimana status nafkah saya Ustaz, karena semuanya dari usaha itu. Nah, semuanya? Semuanya dari hasil usaha itu Ustaz. Ya sudah, kesepakatan suami istri kan, tidak ada masalah kayak gitu ya. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, dan masing-masing harus bertakwa kepada Allah. Jadi usaha bareng kan gitu ya, usaha bareng, bekerja bareng, sekalipun awalnya adalah milik istri, lalu kemudian suami datang lalu membantu dan seterusnya, ya semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun harus bertakwa masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu terjadi pada Zainab dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud tidak pandai pintar kerja, sementara istrinya ini Zainab itu punya usaha kerajinan tangan, dari hasil usaha kemudian dia jual dapat punya harta. Jadi hartanya Zainab lebih banyak daripada siapa? Ibnu Mas'ud. Satu ketika datang perintah untuk berinfak. Maka Zainab berkata, "Kamu datang kepada Nabi SAW tanya, oh, boleh enggak aku berinfak kepada kamu?" Ya, Ibnu Mas'ud yang enggak mau takona dewe kan gitu ya.
Lalu Zainab datang kepada Nabi, lalu dia ceritakan, apakah boleh saya berinfak kepada suami? Iya boleh, bagimu dua pahala. Nah, seperti itu. Jadi kalau istri menginfaki suami, dia dapat pahalanya double. Pahalanya double. Ya, Mas sekalian rahimakumullah taala. Istri menginfaki suami kemudian sudah punya uang toh? Sudah toh? Lalu infaki siapa? Istrinya kan gitu ya. Untuk keperluan rumah tangganya kan muterai kan gitu ya. Ya, jadi sebenarnya tidak masalah. Itu adalah perkara yang hanya perlu komunikasi di antara kedua belah pihak. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Di antara nafkah yang harus diberikan kepada istri adalah hak untuk bertempat tinggal sendiri Ustaz. Yang jadi masalah, saya ini anak bungsu dengan orang tua saya Ustaz, sedangkan istri saya ingin ngontrak. Orang tua saya menggandoli saya untuk tinggal di rumahnya. Bagaimana solusinya Ustaz? Solusinya komunikasi. Semua itu dibangun, rumah tangga itu dibangun dengan komunikasi yang baik. Ya, komunikasi yang baik. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ya. Kalau semuanya baik, mertua baik, ya suami istri itu baik, enggak ada masalah. Gitu ya. Justru nanti misalkan uang kontrak ditabung nanti bisa bikin rumah. Kan begitu. Ya. Kalau saya 12 tahun saya ikut mertua. Tinggal bersama dengan bukan aib, tidak ada masalah. Karena memang nggak ada masalah. Tidak pernah tidak ada masalah. Setelah itu bisa bikin rumah. Kan begitu. Ya. Yang seandainya misalkan langsung egonya muncul, enggak, yang penting pokoknya harus mandiri. Kemudian ngontrak sana ngontrak sini ya, dan seterusnya, misal semacam itu ya. Sementara mertua itu memberikan bantuan seperti itu ya, maka ya secara logika enggak terkumpul uang untuk bisa bangun rumah, kan begitu. Nah, ini diantaranya. Jadi kalau misalkan ya orang tua atau mertua memberikan kemudahan, wis ojo ngontrak, tabungan naile ya ndek sekene ambek wong tua ya, irus ambek ngrumat wong tua, ya sudah terima, kan seperti itu. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala gitu ya. Dan orang tua juga sekalipun tinggal serumah, maka jangan terlalu banyak ikut campur urusan anaknya gitu ya. Jangan terlalu ikut campur urusan mantunya seperti itu. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Urusan dapur pun demikian. Ya, ono satu rumah dapure loro dewe-dewe ya gak enak ngono iku kan gitu nggih. Ndak enak. Kalau pengalaman saya bicara pengalaman saja, ya. Ya sempat pernah dalam satu rumah itu ada 3-4 keluarga, coba pernah satu rumah itu ada 4 keluarga. Karena ini kemudian jadi manten anyar belum keluar mah ya, pernah seperti itu. Gimana cara mengolah dapur disediakan dompet, semuanya ngisi ya, misalkan gitu ya, itu kan sekedar manajemennya ya, semuanya ngisi, wis enggak itu, pokoknya dompet itu harus selalu ono, siapapun yang ngisi nggak ada masalah kan gitu ya. Sehingga yang belanja enak-enak saja, cukup dompet mau belanja balik nomornya seperti itu. Jadi semuanya punya perhatian. Walhasil kalau dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada masalah. Nggak ada hasad, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada masalah, nggak bikin masalah, dan nggak mempermasalahkan satu masalah, nggak ada masalah. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Ya memang sih idealnya itu kita berumah tangga, istri punya privasi, itu idealnya. Namun juga tatkala harus menjaga perasaan orang tua
Maka itu juga harus dijadikan perhatian juga, perasaan daripada orang tua. Orang tua berharap anaknya tinggal di sini, ya dia harus dijaga. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Yang kalau kemudian kita memasakkan diri untuk misah dari orang tua, sementara orang tua pengen bersama dengan kita, itu akan menyakiti mereka. Kalau sudah menyakiti orang tua, rumah tangga kita bisa enggak berkah. Kalau menyakiti orang tua, hati orang tua. Tapi kalau kita membuat mereka bahagia, orang tua bahagia, mereka senang, maka insya Allah keluarga kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz. Apakah perlu memberikan uang saku sendiri untuk istri Ustaz di luar belanja bulanan? Wis, soke rupanya. Sultan. Iya, ya Kak, kalau pertanyaan apakah boleh, jawabannya boleh. Apakah perlu sesuai dengan hajat? Kalau boleh saja. Seorang suami misalkan mengatakan, "Dek, iki blonjot gawe keperluan, iki sanggumu dewi sakarpe." Ya bagus gitu ya. Ya karena sing nolak para istri ya seneng, cocok. Ya. Ya nggak ada masalah ya kalau memang suami mampu. Kan ukurannya la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani jiwa kecuali apa yang bisa dia usahakan. Kalau dia mampu, dia berbuat seperti itu boleh ya. Dan dia ingin membahagiakan istrinya, nggak ada masalah. Ya, yang barangkali mungkin istrinya dalam hatinya dengan uang saku ini kan miliknya jadinya sendiri, dia bisa ngirim orang tuanya atau bantu adiknya atau bantu ponaannya dan seterusnya. Ya, dan kita bantu istri seperti itu. Tatkala istri pengen menyambung rahim dengan orang tuanya, menyambung rahim dengan ponaannya dan seterusnya. Ya, jangan dipersulit gitu ya. Itu adalah kebaikan. Selagi suami mampu. Bahkan mungkin suami yang memberikan inisiatif. "Dek, kalau ponaan sampean teko." Bahkan gitu ya, koyo butuh nah kan gitu ya, suami kan seperti itu. Ojo tutup ponaanmu itu kan betul ya, kan tutup ponaane istri bukan ponaanku, suruh sana dewi melak tutup tanggung jawabku, mosok ngono ya, kan enggak begitu juga ya. Karena apa yang berkaitan dengan istri, maka itu berkaitan dengan diri kan gitu ya. Kalau misalkan istri punya pikiran, waduh deh ponaanku rek susah gini ya, dia jadi beban pikiran. Maka suami bantu istrinya ya untuk yang demikian. Nah, masih ada 2 pertanyaan Ustaz, apakah dibolehkan? Ayo silakan. Bolehkah suami mengatakan, "Jika kau bekerja, aku tak lagi menafkahi," sebagai bentuk pencegahan supaya istri tidak bekerja Ustaz? Ya nama. Bolehkah suami mengatakan kepada istri, "Jika kau bekerja, aku tak mau lagi menafkahi," sebagai bentuk pencegahan supaya istri tidak bekerja? Jika kamu bekerja, aku nggak mau beri nafkah. Apa maksudnya? Kerja gak kerja ya suami wajib ngasih nafkah. Nggak boleh bicara seperti itu. Mungkin maksudnya sebenarnya istrinya sudah dicukupi Ustaz, tapi apa? Mungkin maksudnya istrinya sebenarnya secara nafkah sudah dicukupi, tetapi istrinya ingin kerja Ustaz, karena mungkin bosen di rumah atau apa dan sebagainya. Iya. Dan suami sebenarnya tidak setuju istrinya bekerja. Iya. Sehingga semacam ada ancaman, kalau kamu bekerja ya gak tak nafkahi gitu kan, sudah tak cukupi gitu. Iya, sebenarnya kan komunikasi. Dik sampean rusak ulan butuh piro sih? Nih tak bayar, ojo kerja wis ngono selesai. Ngono iku selesai. Dik sampean butuh piro sih sak ulan? Nih, nyoh, wis ojo kerja ndek omahe, wis iki tak bayar kan. Selesai urusan. Selesai enggak? Nah, wis. Kan gitu ya, ngomong kayak butuh piro. Mungkin barangkali dia mikir orang tuanya, pengen bantu orang tuanya, pengen bantu kan macam-macam gitu ya pikiran orang itu. Ya jamaah sekalian rahimahullah. Semuanya itu komunikasi yang baik, komunikasi. Kenapa ditanya dengan cara yang baik. Tutu sekedar ancaman-ancaman tok ae. Lha rumah tangga isine ancaman-ancaman tok ae yo.
repot ya. Tapi pemahaman ya, memberikan pemahaman gitu ya, komunikasi yang baik. Sampeyan tuh pengen apa sih, golek apa sih nyambut gawe misalkan gitu ya, golek apa sih kan gitu. Yo golek duit bener, gawe apa sih kan gitu ya. Nah, gawe apa sih ya. Seperti itu. Itu kalau tidak ada kaitannya dengan syarat apa? Nikah loh. Syarat awal sebelum pernikahan loh ya. Kalau ada syarat awal pernikahan, nah bisa. Ya. Apalagi misalkan alasan istri, Mas sampean niku lho nggih. Bayaran sampean sak lho gak cukup gawe aku gawe sampean gawe anak. Aku nyambut gawe iki bantu sampean. Ya apa lek ngono. Ya. Baik, nggih, fadhol. Pertanyaan terakhir Ustaz. Nggih. Di hadis disebutkan bahwasanya ketika kita menikah nanti Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka Ustaz. Kenapa kenyataannya sering sekali perceraian itu terjadi karena sebab ekonomi Ustaz? Iya. Kenapa? Karena sebab ekonomi, karena tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ininya kan kepada ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'allahu likulli syai'in qadra. Kan begitu. Intinya ada pada ketakwaan. Kalau bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Intinya adalah pada ketakwaan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya intinya pada ketakwaan. Ya, memang ada ya sebagian yang kita kenal seperti itu, banyak memang ya terjadi. Ya seperti dulu saya pernah ceritakan ada seseorang yang dia ngaji, dia bagian bartender di hotel biasa ngedoli wong minum khamr. Ngaji pertama dijak koncen ayo melok ngaji ini kono melokan pas ngaji pertama bab khamr, coba pembahasan kitab Al-Kabair bab khamr, pas penggaweani pas hidayah masuk, taufik Allah Subhanahu masuk, wedi deh, ketakutan dia tatkala mendengar pembahasan tentang masalah khamr. Dia bekerja di sana, langsung resign coba ya, keluar dari pekerjaannya, gajinya biar akeh, begitu keluar dodolan di pasar wis langsung anjlok, istrinya nggak tahan lalu cerai. Ya itu sudah permasalahan kehidupan seperti itu, bukan 1, 2, 3, 4, bisa 5, 6, 7, 8, 9 ya seperti itu. Intinya kan pada ketakwaan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak, atau sabar ya, sabar di atas ketaatan, sabar di atas kesusahan gitu ya, sabar meninggalkan maksiat. Ya sudah ya, intinya kan dunia ini kalau tidak takwa, kayak takwa disertai dengan sabar, takwa sabar. Kalau tidak takwa tidak sabar, selesai ya. Kalau takwa dan sabar maka insya Allah akan berjalan beriringan dan berdampingan. Nah cukup Ustaz dari cukup ya, wis warak niki nggih. Ini kayak pengajian saya di Tretes itu jam 6 sampai jam 8 ya. 2 kitab pembahasan tafsir Jalalain sama fikih juga, sahih fikih sunnah. Taib kita akhiri, wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.